Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman semua. Hari ini, di praktikum kali ini, kita akan coba mempraktikkan konfigurasi jaringan nirkabel berbasis WiFi serta keamanan jaringan WiFi. Nah, untuk itu, apa sih yang kita butuhkan terkait dengan praktikum kali ini? Alat dan bahannya adalah, yang pertama adalah kita membutuhkan access point atau juga router. Nah, untuk mereknya yang kita gunakan di sini adalah Tenda N300. Dia berfungsi sebagai router dan juga berfungsi sebagai access point. Yang kedua, kita juga punya kabel power untuk mensuplai arus listrik kepada access point atau router yang kita punya. Nah, juga penting ya, dan voltnya jangan sampai terlalu tinggi, sesuaikan saja, bisa menggunakan 9 volt. Di sini kita menggunakan 9 volt betulnya. Nah, kita ada lagi juga kita membutuhkan yang namanya kabel UTP. Kebetulan ini sudah kami pasang, sudah kita pasang semuanya dengan metode strike through. Jadi kiri dan kanan, ujung dan ujung itu sama begitu ya. Terus kita juga membutuhkan switch dan terhubung ke ISP-nya, dan di sini kita juga butuh ISP berarti di sini ya. Ini kita punya akses internet dari switch ke sini begitu ya. Nah, ini kami dari akses internetnya ISP-nya adalah dari Telkom. Sebenarnya bebas sih, mau dari manapun, Bisnet bisa, mau yang lain juga boleh gitu ya. Oke, simak baik-baik bagaimana cara kita mempraktekkan praktikum kali ini. Kita akan hubungkan kabel power ke router ataupun AP yang kita miliki. Ini Tenda 301. Dan akses internet ISP kita simpan di port antara 1, 2, dan 3 bebas begitu. Lalu kita punya kabelan di sini. Silahkan hubungkan dari komputer atau PC kalian atau PC kamu begitu. Dari access point bebas ya, di sini port 1 atau port 2 ke laptop kamu. Langkah selanjutnya kita bisa mengatur IP address terlebih dahulu. Di sini kita akan setting IP address sesuaikan dengan IP address access point ataupun router yang kita miliki. Untuk Tenda sendiri di sini menggunakan 192.168.0.1, maka kita ikuti 192.168.0. Nah, di sini jangan sampai sama dengan access point kita. Di sini kita bisa memasukkan 10 atau bebas di sini ya. Oke, sini. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke tenda kita dengan cara tarik IP-nya 192.168.0.1. Nah, di sini silakan sudah tampil menu untuk setting access point kita. Di sini untuk username sesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalkan kebetulan ini untuk praktikum sehingga saya tuliskan misalkan di sini untuk kelompok. Di sini untuk username-nya ini untuk masuk ke access point. Ingat, username dan password di sini untuk masuk ke dalam access point. Maka ingat-ingat baik-baik jangan sampai salah. Di sini username-nya kita masukkan saja admin. Nah, passwordnya sesuaikan dengan password yang kamu inginkan. Usahakan ada simbol, angka, dan huruf. Misalkan kelompok 1. Nah, untuk WiFi name di sini silahkan sesuaikan. Misalkan di sini saya menggunakan kelompok _1 di sini. Misalkan kelompok _1. Di sini passwordnya juga sama, kombinasi misalkan kelompok 1. Nah, begini ya. Ini juga sama ya. Tapi usahakan berbeda nanti ya. Usahakan berbeda. Jadi yang penting ada angka, huruf, dan simbol. Oke, di sini sudah tersaving di sini
Oke, go to save di sini. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita akan setting IP address dari access point kita supaya nanti ketika ketika nanti menarik access point-nya kita tidak kebingungan, dan juga untuk saving access point kita supaya tidak diketahui oleh orang lain. Di sini saya ganti menjadi misalkan 10 misalkan, karena 01 itu default, khawatir ada yang menggunakan. Di sini DHCP-nya tetap saja. Sini daerahnya kita ganti menjadi Hanoi Jakarta. Oke, selesai. Kita tunggu sampai proses restart selesai. Tunggu beberapa saat. Tunggu di sini. 95, 67, 100. Oke. Nah, setelah kita bisa ngeset tadi, nah kita ganti lagi IP address-nya karena kita sudah mengganti menjadi 10, kita akan ganti menjadi 10 juga. Untuk IP address-nya di sini kita ganti menjadi 10. Di sini gantinya 10 juga lah, apa-apa. Oke, barulah kita bisa masuk kembali ke access point yang kita punya begitu. Langkah selanjutnya, karena kita berkaitan dengan keamanan jaringan, kita akan coba membuat wireless ini tidak terlihat. Jadi orang lain tidak bisa melihat WiFi yang kita miliki, sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk ke WiFi yang kita punya. Nah, caranya adalah kita masuk ke menu wireless setting. Setelah itu kita klik hide WiFi di sini ya, tek gitu ya. Setelah itu baru kita oke kembali. Nah, di sini otomatis WiFi yang kita punya itu dipastikan tidak bisa dilihat oleh orang lain, sehingga kita akan cari terlebih dahulu WiFi yang kita punya. Di sini ada hidden network, tapi kalau di HP biasanya harus mencari. Nah, untuk hidden network ini kita harus sesuaikan dengan SSD yang kita miliki tadi. Berarti tadi kita buat kelompok _1. Setelah itu passwordnya adalah @kelompok 1. Nah, dia akan mencari akses point yang kita punya. Nah, kebetulan ini sudah masuk. Coba kita tes kecepatan akses internet yang kita punya untuk memastikan koneksivitas internet apakah sudah berhasil atau belum. Kita bisa pakai speed test di sini, bebas ya. Kita akan coba untuk melihat kecepatan internet kita. Nah, di sini sudah terbaca kecepatan internet kita di kecepatan 38 sampai 42 Mbps. Berarti kita sudah pastikan nih, kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi internet IP address kita dan mengamankan jaringan kita agar jaringan kita tidak diketahui oleh orang lain. Nah, di sini kita akan coba juga melihat berapa sih IP yang kita dapat dari WiFi tadi. Kita cek, bisa ada dua cara. Kita bisa melihat properties di sini. Kita lihat di sini kita dapat IP address-nya berarti 203.203.017 dari DHCP server yang sudah ada di Telkom tadi. Ataupun bisa kita caranya melihat di CMD begini. Setelah itu IP config. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya, untuk IP yang kita dapatkan adalah 203.203.017. Ini adalah IP address dari WiFi yang kita miliki. Nah, untuk tadi LAN-nya masih terdata di sini 192.168.10.10 untuk IP address V4-nya begitu. Dan kita juga ingin tahu nih, seandainya kita ingin tahu dari jaringan yang ada
itu berapa sih yang telah digunakan atau yang menggunakan IP address yang 20 tadi itu berapa sih? Ya, berapa orang sih yang menggunakan IP tersebut? Kita akan mengeceknya di menggunakan aplikasi Angry IP Scanner begitu. Nah, kita akan coba ya di sini. Ternyata kita akan coba menggunakan IP range-nya dari 203.203.0.0 karena mengikuti DHCP ya. Dari sampai ke begitu ya. 203.203.0.255 sampai full gitu ya. Oke, kita cek di sini ada berapa yang ternyata aktif menggunakan WiFi ataupun menggunakan jaringan internet dari IndiHome yang kita miliki. Nah, di sini bisa terlihat ada 1, 2, 3, banyak sekali di sini ya. Nah, ini IP yang kita pakai 203.203.017. Begitu, kita bisa tahu nih kita menggunakan IP address berapa begitu ya. Dan di sini juga masih proses mencari. Nah, ternyata yang hidup menggunakan IP kita itu ada 4 dan yang membuka portnya hanya 1. Berarti kita lihat port tadi. Nah, oke, itu tadi ya hasil praktikum kali ini. Kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi jaringan nirkabel WiFi dengan akses point. Kita juga sudah tadi mengamankan keamanan jaringan dasar kita, jaringan WiFi kita dengan cara meng-hide WiFi kita dan menonaktifkan WPS yang kita punya di dalam router ataupun akses point yang kita punya. Sehingga keamanan jaringan yang kita buat khususnya untuk WiFi itu lebih safety, lebih aman. Jadi tidak sembarangan ada orang yang bisa mengakses WiFi kita dengan cara meng-hide WiFi tadi. Nah, itu tadi praktikum kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mempraktikannya dan bisa mengimplementasikan di kemudian hari. Sekian dari saya praktikum kali ini. Next video, thank you, bye-bye.